kajian hati. Angkat. Nah, kira-kira berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya untuk menceritakan perjalanan hidup saya. Pak Ustadz, saya sudah menjalani rumah tangga selama 31 tahun. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya dikaruniai oleh 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dan Masya Allah semuanya adalah anak-anak yang penurut Pak Ustadz. Anak-anak yang senang hati membantu saya berusaha saat ini. Karena beberapa tahun yang lalu suami saya setelah pensiun itu terkena penyakit jantung Pak Ustadz dan sempat masuk ICU. Kemudian ginjalnya juga bermasalah. Dan beberapa bulan terakhir kemarin terkena juga serangan stroke yang menghambat oksigen masuk ke otaknya. Jadi sekarang kalau diajak bicara agak lama ininya Pak Ustadz. Sebenarnya saya ikhlas-ikhlas saja Pak Ustadz, karena semua sekarang kebutuhan rumah tangga saya yang menghandle. Semua permasalahan rumah tangga saya yang menghadapi. Jadi saya orang yang nomor 1 berada di garda terdepan untuk membela dan untuk melindungi keluarga saya Pak Ustadz. Suami saya adalah tipe suami yang penyayang Pak Ustadz, suami yang setia dan suami yang sabar. Sampai saat ini pun di tengah kekurangannya beliau masih membantu saya membantu untuk usaha, karena saya saat ini membuka usaha kecil yaitu menerima pesanan catering Pak Ustadz. Di saat saya ikhlas karena saya merasa ini adalah takdir saya, dan saya merasa bahwa surganya seorang istri adalah suaminya Pak Ustadz. Karena pada saat sehat suami saya juga begitu menyayangi saya, begitu memperhatikan saya, begitu menjaga saya. Jadi pada saat suami saya tidak berdaya seperti ini, sakit, jadi saya pikir sayalah orang yang harus membalas kebaikan dari suami saya. Tetapi Pak Ustadz, pada saat yang sama saya juga pernah membaca di beberapa media sosial bahwa seorang istri yang menghandle semua kebutuhan, semua kesulitan keluarga yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab suami, karena suami adalah arijalu qawwamun 'alan nisa itu Pak Ustadz ya, itu bisa menghambat keberkahan dalam keluarga. Jadi saya agak bingung juga, jadi apakah yang selama ini saya lakukan adalah salah gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, dengan menghambat keberkahan itu maksudnya seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, pertama memang yang punya kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah suami. Tetapi jika suaminya dalam keadaan yang penuh keterbatasan, suaminya sakit, suaminya sudah tak berdaya, suaminya sudah tak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, apakah itu masih berlaku? Tentu jawabannya tidak. Maka seorang istri boleh nggak mencukupi kebutuhan keluarga? Boleh, memang pahalanya jadi sedekah namanya. Tetapi yang namanya keberkahan itu bukan semata-mata dari apa yang diberi, dari apa yang diterima. Tapi keberkahan itu bermakna dengan apapun kondisi di rumah tanggamu tetap membuatmu dekat dan taat sama Allah. Jadi ibu jangan merasa, apakah hilang berkahnya? Tidak. Justru ibu semakin berkah. Ibu tetap setia sama suami. Ibu tetap sabar sama suami. Dan ingat ya, para istri, para bunda, kalau kita sudah puluhan tahun berumah tangga, kemudian izin di saat-saat ini suami kita sakit, ingat ya, jangan melupakan kebaikan dia puluhan tahun yang lalu sebelum dia sakit. Betul? Sebelum dia sakit dia ngasih nafkah, sebelum dia sakit dia baik, sebelum dia sakit dia tanggung jawab. Kenapa bunda harus hilangkan kebaikan dia puluhan tahun yang lalu gara-gara setahun 2 tahun ini beliau sakit? Betul? Maka pada akhirnya
Rumah tangga itu saling, bukan saing. Bukan tentang siapa yang paling berjasa di rumah tanggaku. Kan sering ada yang begitu, ada nggak? Ayah, kalau bukan karena bunda, kalau bukan karena bunda. Hati-hati ya. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu, justru disitulah keberkahan hilang. Tapi keberkahan akan datang saat kita selalu bilang, ayah terima kasih ya sudah jadi suami yang baik selama ini. Ayah terima kasih ya sudah sabar. Walaupun ayah sekarang sakit, tenang ayah, bunda masih ada buat ayah. Itu yang jauh lebih penting. Maka belajar jadi istri ya, yang senantiasa menghargai dan menghormati suami dengan baik. Setuju? Mudah-mudahan kita semua yang hadir, bunda-bunda, menjadi istri yang solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Masya Allah, tabarakallah. Nah nih, setelah kita menenangkan hati para jamaah di sini, sekarang waktunya kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke dalam DM nih. Biasanya kan ini cuma bunda-bunda aja yang tanya. Nah kali ini sudah ada Bunda Ratih ya. Nih Donita buka DM-nya ya. Dari @ratih1289. Assalamualaikum Ustadz, saya Ratih dari Cirebon. Mau tanya, saya sebagai istri mau puasa Senin Kamis, tapi kadang-kadang saat puasa suami minta dilayani. Nah, saya bingung nih harus melanjutkan niat puasa ini atau menggugurkan puasa demi suami. Silakan Aa. Baik, Bunda. Ada dua nasihatnya. Yang pertama, kalau itu puasanya puasa sunnah, maka kita seorang istri diajarkan kalau mau puasa sunnah harus izin sama suami. Khawatirnya suami punya kebutuhan untuk dilayani oleh kita. Dan kalau suami meminta kepada kita, maka yang kedua boleh kita membatalkan puasa sunnahnya untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Tetapi lihat dulu jamnya. Jam berapa mintanya? Kalau udah mendekati ke berbuka, sebaiknya sabar dulu. Sayang tanggung, betul? Tetapi jika memang sudah dari awal pengen, ya sudah. Maka bunda kalau mau puasa sunnah ketika malam bilang sama suami, ayah aku besok puasa sunnah ya, boleh apa enggak? Kalau dia bilang boleh, ya sudah. Ketika besoknya minta, kan udah bilang kemarin, kenapa jadi minta sekarang? Jadi hukumnya fleksibel, tergantung bagaimana keadaannya. Tapi jika memang kondisinya mendesak, maka seorang istri boleh membatalkan puasa sunnahnya untuk melayani kebutuhan suaminya. Insya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang maha pemaaf, maafkan setiap kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, kami tidak punya daya upaya. Hanya Engkau yang memberikan kemampuannya. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang lebih baik dari hari ke hari. Bahagiakan hidup kami ya Allah. Lembutkan hati kami. Tenangkan perasaan kami. Cukupkan kebutuhan kami. Bahagiakan dunia akhirat kami. Dan saat kelak nanti kami wafat, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan rezekinya. Dan jika ada yang sedang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
silahkan berpelukan kiri dan kanan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memaafkan, silakan bersalaman. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Saya Donita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, tenangkan hatimu.